Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Langit malam sangat dalam, dan bintang yang pecah seperti debu. Di tengah malam, semuanya hening dan sunyi. Tiba-tiba, ada celah besar di ruang sunyi, dan Ye Chen, tubuh berdarah, jatuh darinya. Oh tidak, lebih tepatnya, itu terlempar keluar, dan tanah terlempar keluar dari lubang yang dalam. Begitu Ye Chen bangun, Ye Chen memuntahkan darah, tubuhnya menyesap dan hampir jatuh. Ye Chen terluka terlalu parah, meskipun ada perlindungan armor, tetapi itu adalah darah di sekujur tubuhnya. Kamu harus berterima kasih padaku. Suara menakutkan itu terdengar dengan cepat, dan pupil darah dalam jubah darah melayang di udara, dengan senyum kejam dalam senyumnya yang lucu, dan tampak gerah dalam kegelapan. Siapa kau? Ye Chen membeku sesaat, menatap Suetong dengan dingin. Kenapa, kamu tidak ingat aku? Suetong tersenyum muram, memperlihatkan gigi putihnya, dan ada cahaya darah yang terbang keluar dari alisnya, berubah menjadi tungku alkimia berwarna darah, tergantung di atas kehampaan. Melihat tungku alkimia berwarna darah, Ye Chen menatap Suetong dengan ganas, dan gui. Sepertinya kamu mengingatnya. Suetong menjilat lidah merah dan menunjukkan senyum sengit. Aku akan membalaskan dendamku padamu hari ini. Bukankah kau sudah mati? Bagaimana kau masih hidup? Di bawah, wajah Ye Chen terlihat jelek. Dengan murid darah tidak menunjukkan tungku alkimia berwarna darah, Ye Chen masih tidak tahu bahwa tungku alkimia berwarna darah adalah dan Gui alkemis darah yang memburunya di kerajaan Zhao, karena Ye Chen mengenali tungku alkimia berwarna darah, dan kemudian Ye Chen disimpan di tungku alkimia bersama Sang Guan Yuer pada hari itu. Tungku alkimia itu memiliki ingatan yang dalam. Ye Chen bergumam, tidak heran kau membocorkan aura pembunuhan itu saat pertama kali melihatku. Tidak heran kau begitu memusuhi kota alkemis. Tidak heran bahkan Suan Nu bukanlah lawannya. Untuk sementara, Ye Chen sepertinya telah menemukan banyak hal, dan keraguan di hatinya berangsur-angsur teratasi karena identitas murid darah itu sebenarnya dan Gui, alkemis darah yang sempat membunuh Ye Chen dan Sang Guan Yuer. Ayo, dagingmu adalah milikku. Pupil darah dalam kehampaan itu ganas, mata berdarah penuh keserakahan, api sejatimu akan menjadi milikku, jiwa naga dan Zumu, itu akan menjadi milikku juga. Melihat ini, Ye Chen tidak banyak bicara, dan segera mengeluarkan api abadi, menginjak awan api, dan melarikan diri ke satu pihak. Meskipun kekuatan kultivasi dan Gui telah berkurang, meski demikian, Ye Chen tidak menganggap dirinya lawan murid darah, apalagi Ye Chen masih terluka. Selain itu, Ye Chen tahu bahwa Suetong berani membawanya keluar dari celah di ruang sendirian, dan secara alami memiliki keyakinan mutlak untuk menekannya. Setelah memikirkannya, Ye Chen masih berpikir lebih baik menyelinap pergi. Melihat Ye Chen, yang terus pergi, murid darah itu tidak mengejar, tetapi tersenyum muram, dan menggerakkan sidik jarinya. Kamu, apakah kau akan lari? Oke, segera, Ye Chen di depan mengerutkan kening, matanya melihat ke arah kekosongan di depan, dan menemukan bahwa kekosongan telah menjadi merah darah, dan lautan darah mengalir deras. Namun, ketika jarak semakin dekat, Ye Chen menemukan bahwa itu bukanlah lautan darah, tetapi elang hitam besar, hanya karena jumlahnya yang sangat banyak. Sekilas, itu dianggap sebagai lautan darah. Melihat elang hitam besar yang keluar, Ye Chen hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa.
Jumlahnya tak terkira. Secara luar biasa, Ye Chen bahkan bisa mendengar suara mendesis berdarah dari elang. Melihat ini, Ye Chen tiba-tiba berhenti, lalu menoleh ke belakang. Di belakang, Dan Gui berjalan perlahan, dan setiap langkah tubuh akan membedakan gas darah, dan setiap gas darah diubah menjadi penyihir darah, diringkas menjadi 9 penyihir darah dan 9 penyihir darah. Penyihir itu kuat, dan masing-masing berada di alam spiritual. Kekuatan magis apa ini? Ye Chen membuka mata roda abadi, menatap Dan Gui, dan segera menemukan petunjuk, begitu banyak penyihir darah disegel di dalam tubuh. Menarik matanya, wajah Ye Chen jelek, dengan lautan elang darah di depan, dan Gui murid darah dan 9 penyihir darah di belakang. Situasi ini tidak begitu baik. Berpikir sebelum pergi, Ye Chen masih memutuskan untuk menerobos lautan elang darah. Ini lebih baik daripada membunuh kembali. Dibandingkan dengan murid darah dan 9 penyihir darah, Ye Chen merasa lebih dapat diandalkan untuk menerobos lautan elang darah. Awan api melintasi langit seperti cahaya keemasan, bergegas menuju lautan elang darah dengan kecepatan tinggi. Dan Ye Chen di awan api tiba-tiba berdiri diam, memegang pedang di tangannya, tenang dan kental. Segera, dengan seluruh tubuhnya sebagai pusat, bayangan pedang imajiner muncul. Ye Chen berdiri di tengah-tengah udang, tapi dia bukan lagi manusia, melainkan pedang tajam, pemimpin pedang. 10.000 pedang. Dengan kesembronoan Ye Chen, dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya dan menunjuk ke lautan elang darah. Tiba-tiba, bayangan pedang yang menghantuinya semua berteriak, seolah mendengarkan perintahnya, ribuan pedang menyerang. Ada kekuatan magis seperti itu, Ye Chen, aku benar-benar memehkanmu, sambil tersenyum. Murid darah di belakangnya berdiri dalam kehampaan. Di sini, serangan ribuan pedang telah bertabrakan dengan lautan elang darah, dan elang darah telah tertusuk dan berubah menjadi darah. Namun, meski serangan ribuan pedang kuat, ada lebih banyak elang darah. Saat setiap elang darah terbunuh, energi pedang milik Ye Chen juga dengan cepat hancur, karena jumlah elang darah terlalu banyak, sampai pedang Qi benar-benar dimusnahkan, gagal menembus celah. Melihat jumlah elang darah masih banyak, wajah Ye Chen sangat jelek, dan dia segera mengeluarkan armor Qi. Ye Chen mendengus dingin, memegang pedang crimson merah di satu tangan. Sue Tong berjalan perlahan, menyaksikan Ye Chen bergegas di lautan elang darah, membuatnya merasa sangat bahagia. Di lautan elang darah, Ye Chen masih mengayunkan pedang dengan panik, dan Zi Xuan di samping tidak diam saja. Semua gerakan adalah serangan kelompok. Namun, inilah masalahnya. Tutup pelindung yang dipadatkan oleh artefak Zi Xuan telah menjadi begitu penuh dengan lubang sehingga bahkan pelindung napas bawaan Ye Chen yang kokoh dihancurkan oleh darah elang darah. Meski kekuatan elang darah tidak kuat, jumlahnya sangat besar. Terkadang batas kuantitas dapat menutupi kekurangan kualitas. Dengan begini cepat atau lambat akan terjebak di sini. Ye Chen terlihat jelek, dan tidak berani mandek dan mengayunkan pedang, karena begitu pertahanannya dipatahkan, elang darah itu hancur selama 3 detik. Berpikir ke dalam hatinya, Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke belakang, melihat bahwa Sue Tong dan 8 penyihir darah menghalangi di sana, dan kembali, dia akan mati lebih cepat. Kakek naga, cepatlah, aku tidak tahan. Di akhir krisis, Ye Chen mulai memanggil kakek naga lagi. Mendengar panggilan Ye Chen, kakek naga membuka matanya dengan malas dan melirik 9 klon Ye Chen.
Sepertinya dia bisa melihat pemandangan di sini melalui hubungan antara klon Ye Chen. Kau terlalu frustrasi. Kakek naga tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Kalau tidak dalam keadaan sulit, aku tidak akan memanggilmu kakek naga. Kata Ye Chen sambil mengayunkan pedang Cixiao dan memotong sepotong elang darah, lalu memegang api, dan menyapu lagi, tetapi segera, lebih banyak darah. Elang itu bergegas lagi, seolah-olah tidak bisa dibunuh. Begitu banyak elang darah, 8 penyihir darah alam spiritual, ini benar-benar jalan buntu, kakek naga mendesis. Mengapa kamu tidak menggunakan jurus terlarang roda abadi? Kakek naga berkata. Kau bercanda, Ye Chen mengutuk lagi. Dengan sisa umurku sekarang, apakah kau pikir aku berani menggunakan jurus terlarang? Jurus terlarang roda abadi adalah satu serangan, membunuh murid darah, serta 8 penyihir darah ilusi spiritual dan elang darah yang luar biasa ini. Krisisnya masih sulit. Bagaimana bisa menggunakan jurus terlarang mata roda abadi? Maka tidak ada yang bisa kamu lakukan tentang itu, kakek naga cepat pikirkan sebuah cara, jika tidak memberikan solusi maka aku akan segera mati. Kakek naga berkata, keluarkan saja petaka guntur surgawi. Petaka guntur surgawi adalah serangan paling besar di dunia, jika kau bisa bertahan pada petaka guntur surgawi, maka akan menarik murid darah untuk melewati petaka guntur surgawi dan meretas sampai mereka mati. Ini juga mungkin. Ye Chen bertanya ragu-ragu. Dengarkan aku, itu benar. Percayalah sekali. Ye Chen menebas, bundaran, dan memotong selusin pedang di belakangnya. Sebelum elang darah bergegas, Ye Chen mengambil tas penyimpanan dengan telapak tangannya, dan selusin pil muncul di tangannya dan langsung menelannya. Kemudian Ye Chen mengayunkan pedang crimson merah dengan panik lagi. Saat lebih dari selusin pil memasuki tubuh, api abadi petir hitam dengan gila-gilaan memurnikan pil dan menuangkannya ke lautan inti, dan 99 klon di Sekte Zeng yang juga melahap meridian spiritual bumi dengan panik ditransmisikan ke tubuh Ye Chen. Itu benar. Kultivasi Ye Chen sekarang di tahap inti manusia tingkat puncak, Ye Chen harus secara paksa menerobos ke tahap pembentukan inti. Hanya dengan cara ini Ye Chen bisa mengeluarkan petaka guntur surgawi. Saat energi yang mengepul mengalir ke lautan ini, Ye Chen menyeringai, menyentuh penghalang, dan menerobos begitu saja. Hanya saja, untuk pertama kalinya, Ye Chen gagal. Datang lagi. Terdengar raungan lagi, dan Ye Chen memadatkan energi dan kekuatannya lagi dan menabrak penghalang. Kali ini, Ye Chen memuntahkan fondasi yang dalam dan berdarah yang memungkinkannya untuk menembus kesulitan luar biasa dari alam dan secara paksa berdampak pada jiwa. Alih-alih membiarkannya meningkat ke tingkat lanjutan, Ye Chen malah mendapat reaksi teror. Untuk ketiga kalinya, Ye Chen menggeram dengan keras, dengan penekanan yang sama pada energi dan kekuatan, diringkas menjadi pedang pembunuh, dan tiba-tiba memotong ke arah penghalang di tengah. Klik. Di tengahnya, sepertinya ada yang rusak. Hah. Kemudian, itu adalah suara sedemikian rupa sehingga penghalang yang menghubungkan tahap inti manusia dan tahap pembentukan inti dihancurkan olehnya. Ye Chen, berapa lama kau bisa bertahan? Melihat Ye Chen yang bertabrakan di lautan elang darah, penyihir darah di luar menunjukkan warna keganasan lagi, dan cahaya keserakahan di matanya semakin kuat. Ledakan. Begitu kata-katanya jatuh, suara gemuruh tiba-tiba muncul di atas. Mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan melihat ke langit. Pada titik ini, tatapannya tiba-tiba berubah, surgawi. Ledakan.
Gemuruh. Saat guntur pertama terdengar, gemuruh berlanjut, dan awan yang bergulung mulai menyatu, menutupi langit berbintang. Dunia gelap telah sepenuhnya berubah menjadi dunia gelap. Segera, keagungan yang menakjubkan mengguncang langit dan bumi, dan ketiadaan yang sia-sia itu memenuhi guntur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Siapa yang menyebabkan petaka surgawi? Wajah Suetong tiba-tiba menjadi pucat, tetapi segera, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Chen, yang masih menabrak lautan elang darah. Apakah itu kamu? Itu aku, Ye Chen mencibir. Bajingan, kubunuh kau. Suetong sangat marah. 9 penyihir darah di sebelahnya tiba-tiba bergerak dan langsung memasuki lautan elang darah. Sebelum petaka guntur surgawi turun, dia akan membunuh Ye Chen, atau dia akan terjebak dalam petaka. Itu sudah terlambat. Ye Chen berkata dengan keras. Ledakan. Bang! Tiba-tiba, kekosongan menurunkan guntur. Hancurlah kau! Ye Chen naik ke langit, membuat serangan yang kuat, dan pukulan itu menggelegar petaka guntur. Ledakan. Bang! Serangan baliknya sepertinya menyinggung para dewa di dunia bawah, dan guntur kedua jatuh, diikuti oleh yang ketiga, keempat, dan kelima. Guntur yang tak terhitung jumlahnya turun dan berkumpul menjadi lautan guntur. Di tempat, Ye Chen tenggelam. Namun, ada juga lautan elang darah yang telah terendam, dan 9 penyihir darah yang baru saja menyerbu ke dalam lautan elang darah. Engah, engah, engah. Tiba-tiba, elang darah berubah menjadi kabut darah, bahkan jika itu berubah menjadi kabut darah, tetapi lautan guntur masih tak henti-hentinya, dan kabut darah itu terbelah menjadi abu yang beterbangan. Adegan ini sangat spektakuler. Lautan elang darah sangat besar, tetapi lautan guntur juga menutupi langit. Anda tahu, ini adalah kekuatan besar. Siapapun yang berada dalam jangkauan akan ditarik menjauh dari respons pasif selama itu adalah makhluk hidup. Elang darah, dan penyihir darah juga berada dalam lingkup. Tidak terkecuali. Mereka semua harus masuk. Secara alami, 9 penyihir darah di lautan elang darah tidak bisa diampuni. Mereka adalah yang paling mendung, dan badai petir dan bahkan sehingga mereka tidak bertahan lama, dan berubah menjadi abu terbang. Saat yang bergemuruh, darah dan tulang Ye Chen terbelah. Namun mengetahui saat ini, Ye Chen sangat memahami kata-kata kakek naga, apa yang disebut petaka guntur surgawi, adalah serangan paling kuat di dunia. Semua makhluk hidup dalam kisaran ini tanpa kecuali, semuanya menjadi abu. Guntur menghancurkan, Ye Chen memperbaiki tubuhnya, dan kemudian membunuh pusat lautan elang darah. Ketika Ye Chen bergerak, dan lautan guntur juga bergerak, sehingga di mana Ye Chen lewat, potongan-potongan itu berkeping-keping, 9 penyihir darah menjadi abu. Ye Chen tidak bisa menahan tawa, serangan luar biasa petaka guntur berada di luar imajinasinya. Tidak peduli berapa banyak elang darah, mereka hanyalah debu di bawah serangan guntur. Brengsek, murid darah, yang melarikan diri jauh, tiba-tiba marah, tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan menghancurkan permainan dengan petaka guntur. Di kota alkemis, siapa dia, yang menerobos? Bagaimana mungkin dan Chen tidak pernah mendengar dan melihat tentang petaka guntur surgawi, guntur bahwa kehendak surga telah jatuh, tetapi tidak mengenalinya siapa yang menerima petaka guntur surgawi. Dan semua yang berada dalam ruang lingkup petaka guntur akan ditanggapi secara pasif. Saat ini, murid darah tidak berani maju. Kultivasi murid darah 2 tingkat di atas Ye Chen,
tetapi jika murid darah terkena petaka guntur surgawi dari tingkat kultivasinya, jika dia tidak berdiri diam dalam satu langkah, dia akan terbelah menjadi orang bodoh di saat berikutnya. Lihatlah kamu sangat sibuk, untuk membuat kamu melakukan sesuatu. Ketika murid darah itu marah, suara Ye Chen terdengar, dan dia langsung bergegas, dan saat Ye Chen menyerang murid darah itu, lautan guntur mengikutinya dengan cepat. Melihat ini, murid darah tiba-tiba berubah warna, dan bergegas kembali. Berlari. Mau lari kemana kau? Ye Chen mencibir. Ye Chen kedinginan dan bersenandung, membakar darahnya dan mendaki dengan cepat, seperti cahaya keemasan, dan kecepatan lautan guntur jauh lebih cepat. Anda tahu, ini adalah petaka guntur surgawi Ye Chen, dan jarak di sekelilingnya adalah jangkauan petaka guntur. Dengan kata lain, selama Ye Chen mendekat ke murid darah, Ye Chen bisa menarik murid darah ke dalam petaka guntur surgawi. Segera, murid darah yang lolos masih ditarik ke dalam ruang lingkup petaka guntur. Ledakan. Gemuruh. Begitu murid darah diselimuti, lautan guntur langsung diperkuat satu titik. Namun, kekuatan guntur pada kultivasi murid darah sangat kuat tidak ada hubungannya dengan Ye Chen. Dia melewati malapetaka yang sebenarnya, dan murid darah melintasi. Untuk ini, Tuhan masih adil. Ini bisa membingungkan. Pada saat ini, murid darah tersengat, dan tungku tembaga berwarna darah dengan kepala menggantungnya terbelah dan terbang keluar di tempat. Tanpa perlindungan tungku tembaga, guntur merawatnya dan menerbangkan tulang darah di tubuhnya. Apa? Murid darah meraung, tetapi guntur terbelah dan terbang pada saat berikutnya. Aku akan menambahkan lebih banyak guntur untukmu. Ye Chen menyerang lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen dengan liar menunjukkan kekuatan magisnya. Ye Chen memberi murid darah itu serangan combo sekaligus. Ledakan. Ledakan. Kali ini, murid darah yang sudah sengsara, menderita di lain waktu. Ye Chen sekarang berada di lautan guntur. Serangannya memberkati kekuatan bencana. Kakek naga berkata, "Bocah, panggil jiwa naga dan Zumu." Apa ini tidak apa-apa? Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, "Bagaimana kalau jiwa naga hancur oleh guntur?" Kamu tahu apa bocah tengik? Kakek naga memarahi, "Jika kau ingin membuatnya lebih kuat, biarkan jiwa naga menerima petaka guntur oh ya, dan bonekamu juga sekalian, sehingga bonekamu akan lebih kuat." Ye Chen menghancurkan guntur dengan satu pukulan, dan kemudian Ye Chen memanggil boneka Zixuan, dan jiwa naga Danzu dikeluarkan bersama.